Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apa kabar Pak Win? Sehat. Sehat, Alhamdulillah. Bapak terima kasih karena telah bersedia meluangkan waktunya kepada kami di tengah kesibukan Bapak mengurusi 2 sekolahan. Oke, berkaitan dengan tugas CGP Bapak tentang pengujian dan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Kami akan melakukan wawancara dan mohon izin nanti akan direkam. Iya. Baik. Siap. Pertanyaan yang pertama, Bapak selama ini bagaimana dapat Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral, Bapak? Jadi identifikasinya sebetulnya dari pengamatan, karena dengan adanya kasus itu biasanya akan tampak walaupun tersirat, sehingga perlu adanya pengamatan. Oh, ini ada kasus yang perlu diselesaikan. Jadi awal pertama kali adalah pengamatan. Dari hasil pengamatan itulah nanti akan ada identifikasi kira-kira siapa yang mengalami atau siapa yang mengalami permasalahan itu dan apa jenis permasalahannya. Baik. Dari situlah nanti baru ada solusi untuk penyelesaian masalah. Jadi langkah-langkah mengidentifikasi itu mulai dari pengamatan baru bisa mengidentifikasi ya Bapak. Betul. Baik. Ya. Terima kasih. Oke, pertanyaan selanjutnya Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama memiliki nilai-nilai kebajikan? Biasanya kalau di sekolah itu tujuan utamanya adalah pelayanan. Selama kebijakan itu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada semuanya, kepada utamanya siswa, guru, tenaga administrasi sekolah, itu yang menjadi pertimbangan utama. Sehingga kebijakan yang diambil oleh sekolah terkait dengan beberapa pilihan itu biasanya titik tumpu utamanya adalah memberi pelayanan maksimal kepada peserta didik, guru, TU, dan seluruh keluarga sekolah. Berarti diutamakan lebih pada berpihak pada murid ini. Berpihak pada murid. Jadi nomor satunya yang diutamakan adalah murid, karena murid itulah nanti yang akan menjadi tolok ukur kita di dalam segala hal. Sehingga perhatian terhadap murid itu prioritas utama. Oke, ya Bapak. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini, atau mungkin bisa diberikan contohnya Bapak? Jadi untuk prosedurnya biasanya setelah ada pengamatan dan teridentifikasi masalahnya, biasanya diajak komunikasi. Diajak komunikasi, sehingga dari komunikasi itulah nanti akan terpilah dan terpilih mana kebijakan yang menguntungkan siswa. Misalkan kalau ada keinginan siswa untuk mengikuti lomba, di satu sisi siswa itu harus menghadapi penilaian akhir semester, maka siswa itu diajak komunikasi. Kira-kira kalau nanti tetap mengikuti lomba, harus siap-siap untuk mengulang penilaian semesternya, tapi kalau dia berat ke penilaian semesternya, maka dia harus memilih lomba yang lain yang mungkin sejenis tapi waktunya beda. Ya, jadi semua mesti ada konsekuensinya. Konsekuensi itu nanti akan terasa adil apabila yang mengalami kita ajak komunikasi. Komunikasi itu menurut Bapak apa cukup ke siswanya atau dengan wali murid ya Bapak? Kalau memang selesai dengan siswa cukup ke siswa, tapi kalau dengan wali murid perlu dengan wali murid, tetap dengan wali murid. Karena bagaimanapun juga siswa itu memang menjadi tanggung jawab kita selama di sekolah, tapi selama di rumah tetap menjadi tanggung jawab orang tua, dan orang tua mengamanahkan kepada kita untuk diberi pelayanan lebih. Selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini
Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus khusus dilema etika? Untuk dilema etika yaitu, jadi keputusan yang diambil harus berpihak pada kepentingan peserta didik. Itu kalau terkait dengan layanan kepada peserta didik. Jadi utamakan, kalau saya utamakan bagaimana peserta didik bisa terlayani dengan baik, sehingga seandainya kepentingan itu dilemanya misalkan dengan kepentingan guru, maka kepentingan gurunya harus ngalah pakai solusi yang lain. Oke. Ya, hal-hal apa saja Bapak yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan terberatnya adalah untuk mengambil keputusan cepat dan tepat. Oh, okay. Untuk mengambil keputusan cepat dan tepat, yang mana kadang-kadang peserta didik juga harus difahamkan untuk memahami apa kebijakan yang kita ambil, dan untuk memahamkan peserta didik itu kadang-kadang juga butuh waktu. Berarti tantangannya cara berpikir cepat dan tepat gitu Bapak, harus mengambil keputusan secara tepat, cepat dan tepat. Harus banyak berlatih nih sebenarnya. Harus banyak berlatih. Harus banyak berlatih Bapak. Dan latihan itu nanti akan mendapatkan atau mendewasakan kita bagaimana bisa mengambil keputusan yang cepat dan tepat. Iya. Karena keputusan yang cepat dan tepat itu nanti akan mengurangi dampak dari dilema etika yang dihadapi oleh kita. Tidak mudah itu ya, cepat dan tepat. Kadang-kadang harus cepat dan tepat. Kadang-kadang cepat tapi kurang tepat. Kadang tepat tapi kurang cepat. Ya, oleh sebab itu identifikasinya menjadi sangat penting. Ya, identifikasi kasusnya harus betul-betul cermat. Kemudian Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang dapat dijalankan oleh Bapak? Jadi penyelesaian cepat dan tepat itu memang tidak mudah, oleh sebab itu kadang-kadang butuh waktu, apalagi kalau penyelesaiannya itu harus mengikut sertakan peran orang tua, sehingga kalau belum selesai dari tataran peserta didik saja harus ada penyelesaian lewat orang tua, maka pada saat itulah baru ada tata waktu yang harus kita atur, utamanya untuk ketemu dengan orang tua, menjelaskan kepada orang tua, sehingga penyelesaiannya menjadi semakin menyeluruh, tidak hanya kepada peserta didik tapi juga kepada orang tua. Jadi tata waktu, jadwal waktu itu biasanya tergantung pada situasi, kondisi, dan dilema yang kita hadapi. Dan permasalahan yang ada. Semakin berat dilemanya, semakin butuh koordinasi dengan pihak lain, biasanya memang semakin butuh waktu. Prosedurnya semakin panjang. Hanya yang menjadi titik tolak sebetulnya penyelesaian kasus dilema etika itu semakin cepat semakin baik, karena dengan semakin cepat semakin baik, apalagi cepat dan tepat, itu nanti akan mengurangi beban semua pihak untuk melaksanakan kebijakan yang diambil oleh sekolah. Ya. Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah dan membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika itu? Untuk dilema etika memang kalau memang perlu bantuan seseorang, untuk sisi siswa biasanya yang paling besar pengaruhnya adalah Bapak Ibu BK. Yang kedua Bapak Ibu WK kesiswaan. Dan yang tidak kalah penting adalah wali kelas. Sehingga penyelesaian itu akan semakin mudah apabila ada orang dekat
yang membantu, yang bisa membantu komunikasi antar kedua belah pihak yang ada di lemah. Jadi kadang-kadang memang diperlukan, tergantung kadar dilema etikanya. Semakin besar berat dilema etikanya, maka kemungkinan besar akan dibutuhkan berbagai pihak yang bisa dimintai bantuan. Biasanya bantuan itu untuk mempermudah komunikasi sehingga tergali data apa permasalahan utamanya, sehingga dari permasalahan utama yang tergali itulah nanti akan mudah kita cari solusi penyelesaian. Jadi tetap bantuan beberapa pihak itu tergantung pada berat tidaknya, kadar berat tidaknya dilema yang dialami oleh semakin berat berarti semakin membutuhkan, semakin luas. Iya. Jadi untuk memutuskan suatu kasus, Bapak tetap dibutuhkan pendapat dan komunikasi dengan tim ya, Bapak. Jadi tetap dikomunikasikan dengan beberapa pihak yang dirasa berkaitan. Ya, kalau permasalahannya di kelas, ya wali kelas. Kan gitu ya. Kalau permasalahannya terkait dengan kesulitan belajar, kalau seandainya wali kelas tidak selesai, harus ada campur tangan BK. Nah ini Bapak, yang terakhir Bapak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, semua pengalaman Bapak yang Bapak alami selama ini, kemudian kira-kira pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan dilema etika? Keputusan dilema etika itu pada dasarnya selalu ada memang, karena tidak semua yang benar seiring sejalan. Ya, jadi oleh sebab itu pengambilan keputusannya harus ada acuan tertentu. Acuannya misalkan kalau di sekolah ya bagaimana keputusan yang kita ambil itu tetap bisa memberikan pelayanan maksimal kepada peserta didik. Itu kalau saya acuannya itu. Jadi selama kebijakan yang kita ambil itu bermuara pada semakin baiknya pelayanan kepada peserta didik, maka itu yang saya ambil. Gitu. Saya menganggap bahwa di sekolah ini tumpuan utamanya atau bisnis utamanya, layanan utamanya adalah layanan kepada peserta didik. Walaupun pelayanan ke peserta didik itu nanti akan menyinggung juga pelayanan kepada guru, pelayanan kepada TU, pelayanan kepada orang tua, dan berbagai pihak yang kadang-kadang bersinggungan langsung maupun tidak langsung dengan kepentingan peserta didik. Benar-benar berpihak pada murid. Ya. Alhamdulillah ya. Kalau Pak Win, peserta didik menjadi tumpuan utama, prioritas utama. Iya. Ya, jadi jangan sampai peserta didik yang diamanahkan kepada kita nanti tidak merasa puas setelah diamanahkan kepada kita. Bapak. Ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Bapak, tetap semangat. Terima kasih Bapak. Boleh Bapak sesi terakhir ini nanti ya dulu. Semoga. Boleh. Terima kasih Mbak Alifa, terima kasih. Baik, langsung saja kita yel-yel nggih. Semada prima. Semada prima. Semada. Prima.